Jadi kita bisa meninjau Laut Padang dari sini. Nah, Laut Padang, karena itulah sebabnya namanya si tinjau laut. Baru bangun man, Rok. Baru bangun. Rok, baru bangun. Rok. Parahan bahana. Hai, ketemu lagi di sesi road trip bersama Tampito Channel. Kali ini kita akan melewati tanjakan yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Pasti pada penasaran kan? Tanjakan ini bukan hanya terkenal di Sumatera Barat loh, melainkan juga di Indonesia. Ya, benar. Tanjakan itu tanjakan Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi adalah sebuah lintasan jalan di Sumatera Barat. Lintasan tersebut merupakan salah satu dari 4 jalur ekstrim di Sumatera. Lintasan jalan itu berupa belokan tajam yang dibarengi dengan tanjakan yang cukup tinggi, terdiri dari panorama 1 dan 2. Dinamakan Sitinjau Lawi karena dari panorama 2 kita bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah dari panorama ini. Jadi jalur ini terletak di ketinggian yang dari sana kita bisa melihat pemandangan laut Kota Padang. Tanjakan panorama 1 Sitinjau Lawi yang dikenal ekstrim kerap disebut sebagai tanjakan maut. Pasalnya, tanjakan yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok tersebut memiliki jalur yang mendaki tajam dan juga tikungan ke kiri menyerupai huruf U. Sehingga kendaraan besar seperti truk dan bus yang akan melewati jalur tersebut harus mengambil jalur lawan di kanan agar dapat melintas dengan selamat. Ruas jalan ini terkenal dan makin dikenal seiring banyaknya pengguna jalan yang melintas dan mengabadikannya dalam video blog ataupun postingan di akun media sosial seperti YouTube. Pagi Mas ya. Ini udah tikungan Adsen, Bang. Ini belum tikungan Adsen, masih ada 2 tikungan lagi di bawah, tikungan kiri dan tikungan kanan kalau nyampe. Jadi Abang sebenarnya mau kemana? Saya nggak tahu kemana. Saya pusing jadi kalau mengarahkan saya. Abang ikut kami nanti nggak tahu arahnya kemana. Tadi ketemu kawan, saya diajak. Pas saya diajak tuh, saya bawa aja ikut. Hilang. Terus saya nyampe sini, nggak tahu saya mau kemana. Nanti kamu diapa-apain sama orang? Saya ditinggal sama orang. Tadi teman-teman di atas tak pakai baju. Kata-katanya Bang, kata-katanya? Kata-katain dong. Kata-katanya? Mantap. Jadi kita bisa meninjau Laut Padang dari sini. Nah, Laut Padang, karena itulah sebabnya namanya Sitinjau Lawi. Meninjau Laut Padang dari Amazing. panorama ini. Ya, silakan dinikmati. Banyak sekali yang sengaja melewati jalur tersebut untuk melihat secara langsung keadaannya seperti dilihatnya di dunia maya. Namun sayang sekali, semakin ramainya pengguna jalan, tempat ini juga semakin rawan kecelakaan. Karena lokasi yang berada di ketinggian dan pegunungan, tentu itu membuat rute jalannya berkelok-kelok. Namun tidak hanya itu, banyak juga tanjakan dan jurang yang sangat curam. Tidak sedikit truk membawa muatan berat, macet, serta kesusahan untuk melewatinya karena keadaan tersebut. Medan yang berliku dan juga sangat curam ini tentunya tidak jarang sekali membuat pengendara melewatinya mendapat risiko fatal seperti terjerumus dalam jurangnya dan hal-hal lainnya. Seperti pas kami lewati, ada sebuah truk yang terperosok di tepi jalur ini. Semoga saja tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh keadaan rem yang tidak baik,
kurang mengenali keadaan kendaraannya dan kurang mengenali medan yang dilewati. Sering juga saya temui truk pembawa CPO terguling terlintang di lintasan ini. Alhasil jalan licin dan beberapa kendaraan hilang traksi saat menanjak. Akhirnya membuat kemacetan parah. Dulu saya pernah hampir mengalami nasib naas di sini karena rem depan yang terasa hilang alias blong. Setelah diingat-ingat waktu kejadian itu, saya sadari saya kurang memahami sistem kendaraan dan medan yang saya lewati. Jadi saran saja bagi pengguna jalan di Sitinjau Lawi, ketika menuruni jalan ini sebaiknya gunakan engine brake atau gigi rendah. Selain tanjakan yang ekstrim, jalur Sitinjau Lawi juga sangat rawan longsor. Banyak titik-titik rawan di sepanjang jalur ini. Keadaan geografis yang begitu tinggi tanpa pembatas yang pasti, serta beban muatan yang selalu melebihi kapasitas melaju di atas permukaannya, mengakibatkan rawan sekali terjadinya sebuah longsor. Tidak jarang sekali kejadian longsor ini terjadi di sana, terutama saat musim hujan tiba. Debit air yang tidak tertampung kemudian mengikis tanah yang berkarakter labil ini. Tentu ini semakin membuatnya mengerikan dan menantang untuk dilalui oleh pengendara. Karena sudah sering terjadinya longsor, maka alat berat selalu di-standby-kan serta warga sekitar dan PKJR selalu siap membantu selama 24 jam. Oh iya, ngomong-ngomong soal PKJR, mereka selalu standby hampir di setiap tikungan-tikungan ekstrim di Sitinjau Lawi ini. PKJR ini sangat terasa berguna dalam pengaturan jalan di tanjakan ini, terutama bagi pengguna kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus. Mereka hanya dibayar seikhlasnya oleh pengguna jalan, dan bagusnya mereka juga tidak pernah memaksa. Tapi usulan dan saran saja, minimal bagi yang merasa terbantu dengan adanya PKJR ini ketika melewati jalur Sitinjau Lawi, tidak ada salahnya untuk memberikan uang sekedarnya atau minimal sebatang rokok. Merah-merah kasih duit, kasih duit 100 bang. Jajan. Hah? Jajan cuma 100 jajan 2 hari. Hah? Ada bang pas 6.000 bang. Ada kembalian bang. 10.000 lah. Baru bangun man, Rok. Baru bangun. Rok. Baru bangun. Rok. Ya, itulah tanjakan Sitinjau Lawi dengan ciri khas dan jalur yang menantang bagi pengendara yang melewatinya. Sekian cerita saya ketika melewati tanjakan legend di Sumatera Barat ini. Salam, ciao. Saran buat kawan-kawan yang mau melewati Sitinjau Lawi, kalau penurunan, jangan gunakan gigi tinggi. Istilahnya kita pakai engine brake, gunakanlah gigi rendah. Jadi dulu emang banyak kejadian rem blong segala macam itu karena mereka tidak menggunakan gigi rendah. Termasuk mini bus kecil pun juga berpotensi untuk rem blong, bukan cuma truk, apalagi truk.